Oke, Kak Kenny udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Ambis Ekstra hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Inggris bersama Kak Kenny. Kepada Kak Kenny dipersilahkan. Oke, terima kasih kalian yang sudah membuka dan menyambut saya pada sore hari ini. Malam kayaknya ya. Tuh, nah kita juga di sini udah berkumpul sama 7, 60, 69, 70 orang. Oke, semoga nanti akan terus bertambah. Dan kemarin kita baru ketemu ya hari Senin ya. Sepele sih Pak. Tapi kita ketemu lagi dan oke, nggak apa-apa. Dan semoga kali ini yang datang masih semangat ya untuk belajar bareng. Kita akan belajar bareng bahasa Inggris lagi dan ini adalah kelas Ambis Ekstra. Jadi buat yang masih bingung, apa sih Ambis Ekstra, apa sih Ambis Recharge? Ya, mungkin sering kayak banyak banget ambis-ambisan nih. Jadi, jadi kalau kalian misalnya masih bingung ambis ekstra atau ambis recharge, jadi di sekolah live kelas sekolah itu ada dua jenis ambis ya. Ambis yang pertama adalah ambis ekstra, yang mana isinya adalah membahas materi pelajaran, membahas soal, latihan soal, terus membahas materi, mengulas mata pelajaran, kayak bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, sejarah, ekonomi, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada Ambis Recharge. Ambis Recharge itu isinya motivasi, games, curhat, keluh kesah, kayak gitu deh. Pokoknya bagian seru-serunya deh kalau Ambis Recharge ya. Ambis Extra juga seru juga sih, cuma Ambis Extra itu serunya belajar, gitu, belajar materi. Kalau Ambis Recharge itu dia motivasi dan games. Maka dari itu nanti kalau ngisi absen jangan Ambis Recharge karena saya tidak sedang memotivasi kalian. Enggak, maksudnya bukan sesinya gitu. Sesinya sekarang tuh bahasa Inggris. Jadi isi aja bahasa Inggris gitu. Kalau ambis ekstranya matematika ya isi aja matematika gitu. Jangan diisi ambis recharge. Oke, ya kali aja ada yang masih bingung gitu bedanya apa sih ambis recharge, ambis ekstra. Nanti ada lagi ambis meter gitu ya. Terus ada banyak lain-lain deh. Gitu. Oke, saya akan share screen dulu. Wait a minute, masih loading. Lag banget soalnya sudah ada 97, 98. Oh, saya nggak bisa share screen. Kenapakah kakak host? Apakah bisa dikasih aksesnya biar bisa share screen? Sudah kakak host atau di kayak tanda panahnya bisa diklik. Oke, sebentar ya. Saya harus menghubungi kakak host. Oke, sembari menunggu, ada yang nanya apa nih? Oh, si Kemal. Ambis dapetin dia ada nggak? Ada, boleh, boleh. Kalau misalnya bisa ya. Oke, wait a minute nih ya. Sebentar. Kayaknya saya belum bisa share screen. Sebentar ya. Wait a minute. Sembari menunggu boleh isi kolom absen. Tapi belum bisa rating ya. Paling nggak isi kolom absen dulu. Eh, Sebentar, saya harus menghubungi hostnya. Karena saya nggak bisa share. Oke, we're back. Ya, sekarang saya sudah bisa share screen. Sudah terlihat di layar kawan-kawan sekolah mate semua? Sudah ya? Oke. Masih loading? Belum? Sudah. Oke. Finalis. Kok ada namanya finalis? Keren banget ya kita punya seorang finalis nih. Oke, ada ya. Thank you Tiara, thank you Kemal, thank you Zakia. Nah, sekarang udah nyala, udah muncul screen-nya dan seperti biasa habis ekstra pelajaran bahasa Inggris dan ini durasinya 40 menit.
kita ada sekitar ya 30 menit lebih lah ya, kita mulai aja. Nah, Ambis Ekstra Bahasa Inggris akan ada banyak latihan soal untuk hari ini, tapi kita review dulu sedikit deh. So far, up to this point, sampai di titik ini, kita udah belajar apa aja. Yang pertama ada main idea. Main idea itu adalah ide pokok suatu teks. Semoga masih ingat ya, setiap kali saya masuk kelas pasti saya mengingatkan untuk mencari main idea. Kayak nggak bosan-bosan gitu saya. Ayo nih main idenya apa, ide pokoknya apa, teksnya ngomongin apa. Terus kayak tiap pertemuan tuh pasti ngomongin itu terus. Ide pokoknya apa, teksnya ngomongin apa, topiknya apa, gagasannya apa gitu terus ya. Semoga tidak bosan dan terus cara jawabnya gimana? Baca awalan per paragraf. Dan awalan itu maksudnya apa? Awalan itu adalah kalimat pertama sampai kalimat maksimal ketiga. Untuk ide pokok ya, maksimal ketiga. Dan itu yang harus dibaca per paragraf. Jadi nggak hanya berhenti di satu paragraf aja. Tapi paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuh. Terus cari kata kuncinya. Kata kunci itu apa sih? Keywords. Ya, keywords. Artinya adalah sesuatu yang muncul terus ya. Sesuatu yang muncul terus. Berulang, sesuatu yang berulang, dibahas terus, nongol lagi, nongol lagi, nongol lagi. Pastikan kata kunci itu memang dibahas di kesalahan isi teks. Nah, itu main idea, topik main idea. Soal ini pasti keluar di UTBK. Ups, ada belnya. Ya, soal ini pasti keluar di UTBK. Jadi kalau kalian bisa menguasai teknik ngerjain soal ini, dijamin oke lah. Gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada purpose. Purpose itu tujuan. Atau bisa dibilang si penulis bikin teks ini, tujuan untuk apa sih? Untuk apa tujuannya? Apakah untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, menganalisa, memberitahu apapun. It can be anything ya. Terus bisa juga teks ini maksudnya itu untuk apa? Tuh, ya sama kayak tadi ya. Gimana cara nyari purpose? Ada yang tahu? Boleh dong. Ada yang masih ingat nggak? Gimana sih cara nyari purpose dari sebuah teks? Boleh di kolom chat dong yang tahu gimana caranya kita bisa mendapatkan tujuan. Bukan tujuan hidup ya, tapi tujuan dari teks. Alicia, oh ketemu lagi, hai Alicia, ya. Terus Kema, oke, sip. Ada lagi yang tahu? Caca, Marica, Adinda, Putri, Putrisa, Adrian kenapa coret-coret? Ditanya apa malah coret-coret Adrian? Ntar saya harus disable dulu nih, biar nggak ada yang coret-coret. Triana baca dulu kak, makasih loh, iya dibaca karena reading ya. Janitra lupa. Rian I forgot kali ya, forgot. Oke ya, anyway, beberapa udah disebut tadi seperti Adinda, Caca Marica, Kemal, dan Alicia. Itu jawabannya adalah cari dulu ide pokoknya. Ya, Rifa, thank you, betul. Cari dulu ide pokoknya. Jadi ide pokok gimana cara nyari? Ya, tadi udah ya, like, baru aja gitu. Terus cari opsi yang paling merujuk ke ide pokok yang sudah ditentukan. Oke deh, selanjutnya ada summary. Summary ada dua, dia bisa rangkuman atau ringkasan, bisa kesimpulan. Gitu. Rangkuman atau kesimpulan teks ini apa ya? Nah, itu adalah jenis soal summary. Ada yang masih ingat bedanya rangkuman? Kayak baru kemarin ya, saya baru kasih tahu kemarin. Alicia panjang, apa nih yang panjang? Rangkumannya katanya. Rangkuman panjang, kesimpulan pendek, rangkuman panjang, kesimpulan pendek. Rangkuman panjang, Kak, kesimpulan pendek, Kak. Kata Tiar. Oh, ada Kaknya. Prabudi, ya. Oke, terima kasih, betul. Jadi rangkuman, summary, kalau summary bentuknya rangkuman kan ringkasan, ya. Ringkasan berarti kan ada semua tuh, per paragraf masuk semua ke situ. Gitu, makanya dia panjang, gitu. Terus kalau kesimpulan, itu dia masuk semua juga sama, tapi kalimatnya cuma satu biasanya. Jadi kayak pendek gitu ya opsinya ya. Oke, dah cara jawabnya gimana? Cari dulu ide pokoknya, cari opsi yang paling merujuk, bahkan kalau bisa jawabannya sesuai sama ide pokok per paragraf. Oke, selanjutnya, nah ini materi yang kemarin, author's bias. Ada yang masih ingat author's bias itu apa? Author's bias ini kadang muncul, but not that frequently, nggak sesering itu, tapi muncul. Wah, Tiara mantep sih. Jago nih Tiara nih, Tiara Riani. Ada lagi yang tahu? Yang ingin disampaikan. Bisa yang ingin disampaikan. Ada kayak satu katanya gitu. Bias tuh sinonimnya apa gitu misalnya. Ada yang ingat nggak? Oke, thank you Ali Mazia. Fantastic. Ya, betul.
Emosi bukan emosi nih, Amar. Bukan emosi. Ada lagi beda, perasaan beda lagi. Nah, Hanifah baru benar nih. Nah, yang benar tuh Hanifah, terus Alima. Agrifina kurang, belum. Bukan itu. Pikiran. Bisa mungkin ya, sudut pandang, tujuan enggak, bukan tujuan. Well, ya saya kasih tahu aja. Jadi bias itu apa? Bias itu adalah opini si penulis, sudut pandang. Pikirannya bisa lah, tapi kayak lebih enak itu opinion dia tuh. Opinion yang merujuk ke main idea. Nah, gitu ya. Jadi author's bias itu adalah sebuah opini, tapi yang merujuk ke main idea. Jadi, dia harus sesuai dengan main idea-nya. Oke? Ya, tahu ntar. Belum. Habis itu. Caca nggak sabar banget. Ya, author's bias itu adalah opini yang merujuk ke main idea. Jadi, cara jawabnya adalah kita tentukan dulu topik atau main idea-nya apa. Itu baca perlahan, hati-hati, maka pilih jawaban yang paling menunjukkan pendapat si penulis. Pendapatnya harus cocok dengan media. Kalau media ngomongin kesehatan gigi, maka biasnya juga harus tentang kesehatan gigi, bukan tentang hal yang lain. Oke, gitu. Nah, baru nih selanjutnya tone. Nah, tone apa nih? Tadi ada yang beberapa udah nyebut sih. Siapa tadi? Caca udah nyebut ya, Amar, Agrifina, terus iya, Sultan bilangnya cinta. Cinta siapa kamu? Cinta Fitri. Terus Tiara ekspresi, oke. Perasaan, emosi, suasana, mood. Ya, Cia good mood nih kayaknya. Ya, perasaan betul Pak. Bukan cinta ya. Ini nggak tahu kenapa Sultan ketika cinta ya. Tapi tahun itu adalah perasaan, suasana, emosi gitu ya dan lain-lain. Oh, jadi kayak suasana, sifat, sikap juga bisa ya. Kayak gitulah pokoknya intinya ya. Oke, ya ada si ibu. Ya, tips and triknya adalah jangan lupa kalau Overstone tuh harus menghindari kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Gitu. Seperti objektif sama dengan informatif, concern, caring, worried sama simpatetik mempunyai makna yang sama. Cara menemukannya kita harus baca dan tentukan clue-nya, petunjuk. Petunjuknya itu biasanya dalam pilihan kata. Pilihan kata biasanya. Oke, nah, selanjutnya ada analogi. Analogi ya. Analogi itu adalah perumpamaan dua variabel. Ini kemarin masih ingat pasti jenis soal, contoh soalnya ya. Antara love sama feeling, sama heat sama temperature. Nah, itu adalah contoh variabel. Perbandingan antara kedua objek atau kedua hal gitu. Terus dicari hubungannya apa. Cara jawabnya, cari info detail mengenai hubungan A dan B hubungannya seperti apa, apakah diam-diam, apakah go public. Cari jawaban yang paling menggambarkan hubungannya, hati-hati dalam penempatan. Gitu. Ya, itu variabel analogi. Nanti ada juga sih analogi ya. Dan terakhir, target audience. Target audience kemarin, yang kuli, pejabat, itu ya, masih ingat pasti. Atau gampang, ini teksnya buat siapa sih? Yang perlu banget baca ini tuh siapa sih? Yang paling penting, yang paling ngena. Nah, kayak gitu. Sasaran, thank you Alicia. Betul. Jadi ini adalah sasaran pembaca. Kira-kira siapa sasarannya? Cara jawab ya, cari ide pokoknya, resapi, terus pilih jawaban yang paling pas. Gitu. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke latihan soal. Yang kemungkinan bertindak setelah baca teks tersebut masuk nggak Kak? Kata Wibu. Betul. Make sense. Tepat sekali Wibu ya. Jadi yang berkemungkinan bertindak setelah baca teks. Oke, kita mulai ke number one. Karena kita nge-review materi dari kemarin, kita mulai dengan topik di sini. Which of the following best describes the topic of the passage? City Fort Knox, Kentucky, Federal Gold Depository, U.S. Army Post at Fort Knox, Gold Bullion, Fort Knox Army Vault. Nah, kebetulan paragraf cuma satu. Mari kita tengok. Fort Knox, Kentucky is the site, adalah situs, tempat lah ya. Situs, location, tempat sama aja. Tempat dari US Army Post. But it is even more renowned, lebih dikenal dengan Fort Knox Bullion Depository. The Massive Vault. Vault itu apa? Gudang.
Gudang yang massive tahu kan massive? Besar, bukan the massive, tapi massive. Terus that contains berisikan, berisi bulk tumpukan US government school deposits. Deposit itu apa? Simpanan. Oke, kita resapi Pak kalimat pertama. Jadi ini ada Fort Knox, Kentucky, sebuah tempat dari US Army Post, tapi lebih dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository. Yaitu gudang besar yang berisikan tumpukan emas US government, pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Ya, terus kalimat selanjutnya, selesai tahun 1936, the vault is housed. Gudangnya dirumahkan dalam 2 tingkat, dibangun dengan granit, besi, konkrit, the vault. Oke lah, intinya tentang itu. Oke, ada yang tahu jawabannya apa? Boleh langsung di kolom chat. Kira-kira ngomongin apa sih ini tajuk utamanya? Alima, Rifa, Rashad, Akbar, finalis Yogi ya, Janitra, Alisha, beda-beda semua juga. Aisyah, Wibu, Rahfa, Rasha, titik-titik, deng. Oke, Bismillah kata Triana nih, kalau Bismillah pakai tenaga dalam nih. Amira, titik-titik kayaknya Kak, Aisyah, Nanda, siapa lagi? Amar, Prambudi, Tiara, Janitra, nggak jadi. Gimana sih gonta-ganti? Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Terus Dimas Setra, titik-titik Kak kayaknya. Terus saya. Terus ada Manda, titik-titik aja deh, aku mah. Oke, titik-titik Kak, Mayesk, Kaila Zura, Haliza, Nabila, Indah, Hanif. Oke, banyak banget. Jawabannya beda-beda semua, like literally, semua opsi ada. Ya, ABCD-nya ada semua yang milih. Tapi kalian lihat aja, tag ini ngomongin pilih, marki cek. Thank you Tiara. Marki cek. Tes ini ngomongin pos militer apa gold fold. Nah, pilihannya ada dua kan? Karena apa? Kenapa harus memilih antara dua ini? Karena di sini diceritakan Fort Knox, Kentucky is the site of US Army Post, kan? But it is even more renowned for the Fort Knox Depository. Jadi ada dua hal yang dibahas. Tapi ke bawahnya tuh cuma satu akhirnya. Fort Knox, Kentucky adalah markas atau pos militer, tapi lebih dikenal sebagai penyimpanan emas. Ke bawahnya ngomongin yang mana? Penyimpanan emas apa militer? Ke bawahnya ngomongin militer. Kira-kira apa nih? Di sini gold deposit. Oke. Fold. Oke. Fold. Oke. Oke. Maka jawabannya adalah gudangnya Kak, pos militer Kak. Berantem. Jawabannya adalah bentar, saya pengen jawabannya benar ya. Yang jawabannya benar adalah Amar, Amira, Aisyah, Wibu, terus Alicia kalau nggak ganti ya, betul jawabannya. Alicia ganti nggak jadi deh, jadi salah ya. Oke, Farah, Fardita betul. Jawabannya adalah tatara itu dia. Selamat buat yang jawab B. Jawabannya adalah Federal Gold Depository. Oke. Ya benar, kamu gonta-ganti berapa kali. Semua opsi dipilih semua sama Janitra ya. Tadinya A jadi B jadi C. Oke, A5 bilang explanation Kak, siap. Mari cek nih, marking off. Mari kita tengok paragraf. Opsi A. Apakah ngomongin city? Enggak, ya. Apakah ngomongin Army Post? Enggak. Apakah ngomongin gold bullion, tumpukan emas? Enggak, kita nggak ngomongin emasnya, kita ngomongin gudangnya. Kayak ini gudang betul, tapi gudang militer, kan bukan gudang militer, tapi gudang emas. Jadi ini salah. Coba aja Fort Knox Gold Vault, baru benar. Tapi ini Fort Knox Army Vault, nggak ada Army Vault kan pilihannya Gold Vault sama Army Post gitu.
Maka nggak bisa dia jawabannya E, maka jawabannya adalah B. Apa sih B artinya? Federal itu artinya national, ya, negara. Federal tuh gold itu emas, depository simpanan tadi saya bilang deposit gitu. Jadi penyimpanan emas negara. Maka jawabannya adalah B gitu deh. Halo Maulana, loh kamu anak IPS bukannya, ngapain kesini? Nah, itu buat nomor satu ya. Kira-kira nomor dua apa nih jawabannya? Karena nomor dua itu title berarti harusnya masih nyambung ya, gitu. Tadi yang benar tuh siapa aja ya? Tadi itu yang benar. Amira gonta-ganti jawaban gimana kamu? Oke, karena ini top main ID-nya harusnya title-nya juga nyambung kan? Jawabannya jatuh kepada yang udah tahu silahkan. Ya kurang beruntung kata Kemal. Ya kamu tidak dapat jackpot. Aisyah, saya, Rahfa, Tiara, Alicia, Amira, Ajrina, lo beda-beda. Diva, titik-titik, wish me luck. Oke, saya doakan kamu. Wih, ini beda-beda juga jawabannya. Gimana dong? Nggak ada harmonis-harmonisnya nih kalian ya, asik. Nashwa, Hanifa, Rashad, Cake, Alima, Amar, Fadlan, Alia, Alika. Wah, Alika is back nih ya, ada Alika nih. Tapi kita lihat. Tadi Alika yang pertama nggak jawab kayaknya. Nggak kelihatan. Adinda, Anggita, Janitra, Vidya, Kuma, banyak banget. Farah Fardita. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya Amar. Amar lagi win streak ya. Saya tuh perhatiin yang jawabannya benar 2 kali. Pasti kelihatan. Amar jawabannya benar 2 kali ya. Amira, mana Amira? Amira nggak tahu. Amira berubah jawabannya ya, sayang sekali ya. Jawabannya Amar adalah apa? Marki cek, kata Tiara. Marki cek, udah marki cek aja Tiara. Ya, jawabannya adalah ini dia. Itu ya, where the US ships its gold. Di mana atau where itu bisa di mana, bisa lokasi ya. Lokasi pemerintah Amerika menyimpan emasnya. Ya udah, gampang banget kan. Kalau yang ini gudang, tapi gudangnya kurang, kalah spesifik sama yang C. Ini gudang apa? Kita nggak tahu, bisa jadi gudang emas, gudang peluru, gudang senjata, gudang apa? Ya, jadi kurang spesifik. Yang B ngaco ya, karena security, nggak ngomong security. Ini juga ngomongin visit Kentucky, yang ini Army Post. Gitu. Maka jawabannya adalah C. Selamat buat Amar yang masih win streak ya. Makanya jangan ganti-ganti, betul. Gitu. Amira juga gonta-ganti sih, sayang sekali. Oke, selamat dapat jackpot ya, akhirnya benar. Ya, pokoknya win streak hari ini berarti dipegang Amar. But we'll see ya. Nah, sekali lagi kalau ngerjain topik sama title tuh haruslah yang mewakili keseluruhan. Gitu. Opsi yang berhubungan dengan art itu bukan nggak mewakili keseluruhan karena dia pembuka doang di sini. Gitu. Lagi pula kita kan nggak lagi ngomongin BTS. BTS garing banget. Nah, jawab selanjutnya. Oke. Kita ada what is the summary of the text? Ya, ada summary of the text. Apakah summary? Summary itu adalah ringkasan atau kesimpulan. But we'll see. Gimana cara nyari summary? Cara nyari summary yaitu dengan menemukan main ID-nya dulu. Sekarang kita tengok aja. Nah ini ada ya, kolom absen dikasih sama kakak host, kakak Alia. Boleh yang belum absen gitu. Jangan lupa isinya bahasa Inggris, jangan ambis recharge karena saya tidak memotivasikan. Oke, nah summary kita cek aja nih. Gimana sih cara nyari summary main idea seperti biasa ya. Kita cek aja dari paragraf 1. Mari cek. Obesitas adalah sebuah kondisi medis di mana excess body fat, lemak tubuh yang berlebihan diakumulasi studi action sampai mempunyai efek adverse. Adverse itu bad artinya. Punya efek yang buruk pada kesehatan, terus mengarah kepada berkurangnya umur, usia, dan meningkatnya masalah kesehatan. Oke, body mass index bla bla. Ya oke, intinya ngomongin obesitas lah ya. Obesitas tuh apa, ada terus kayak masalahnya gitu kayaknya ya. Kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua, obesity increases meningkatkan kemungkinan penyakit. Particularly terutama heart disease, penyakit jantung. Diabetes, breathing difficulties, oke, penyakit lah, kanker lah, macam-macam. Oke, penyakit yang disebabkan obesitas.
Paragraf ketiga, primary treatment, pengobatan paling utama untuk obesitas adalah diet dan olahraga, physical exercise. Untuk menambahkan ini, bla bla, oke, ini penanggulangannya ya. Terus paragraf terakhir, obesitas adalah leading preventable cause of death worldwide. Salah satu penyebab kematian yang bisa dicegah di seluruh dunia dengan meningkatnya bla 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 anak dan dewasa bla bla bla. Oke, nah intinya adalah obesitas itu berbahaya, banyak penyakitnya, tapi bisa ditanggulangi gitu. Jawabannya adalah gambarnya aja nih, mari kita lihat. Saya Ali Mazir, saya ini Kaisya, Janitra, Haliza, ada Haliza, ada Nisa, ada Nashwa, ada finalis Yogi, ada Nanda, Azrina. Oke, ingat ya sampai ini harus mewakili semuanya ya. Walaupun dia pendek, atau panjang, tetap harus mewakili semuanya. Jadi cari aja yang mewakili semua. Caca, kenapa menangis kamu? Caca nangis kalau chat. Alika, Agrivina, Zahra, Yasmin, Alicia, oke, nggak ada yang ganti nih ya. Kayaknya kalau yang ganti-ganti itu udah kena karma, udah kena kapok. Lukman, pasti titik-titik. Saya nggak tahu, jawab aja. Kira-kira apa? Mayes, Dimas, Niha, Rafli Fadil, apakah jawabannya titik-titik? Marki cek. Kenapa sih jadi pada marki cek kalian? Bentar, titik-titik, fix titik-titik, titik-titik kali ya Kak, masih mikir. Oke, jawabannya mengerucut ke satu opsi, tapi ada beberapa yang milih jawaban lain. But we'll see. Kalau kita ngelihat paragraf 1, 2, dan 3, sebenarnya kayak dia udah terwakili nggak sih sama beberapa kalimat. Kayak di sini, obesity is a medical condition, bla 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 bla, leading to reduce bla 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 bla. Obesity increases bla 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 bla. Primary treatment, obesity, dieting, and physical exercises. Obesity is leading preventable, bla 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 bla. Maka jawabannya adalah titik kayaknya. Oke, jawabannya jatuh kepada siapa yang benar ya? Coba kamu lihat Amar benar lagi, keren. Amar win streak nih ya, sudah 3 soal benar semua nih, keren. Tanpa celah. Oke. Farah salah, sayang sekali Farah. Terus siapa lagi ya? Alicia kayak benar. Tadi ya Kemal, oke. Aisyah, Wibu, Triana, Yasmin, oke. Yang awal-awal nih jawabannya benar. Yang ganti itu biasanya salah. Mari cek, jawabannya adalah tatara, itu dia. Jawabannya adalah A. Dan kenapa A? Ya udah paling jelas banget ya, mewakili semua paragraf ya, enggak sih gitu. Nah, obesity, primary treatment, obesity juga gitu. Oke, di sini jelas banget. Obesity that main preventable cause of death ada ya, nih preventable cause of death. Terus ada obesity juga gitu. Induce various disease ada. Dieting physical exercise ada, Itu. Opsi B, kenapa opsi B salah? Opsi B itu salah karena tend to have health problems. The problems are considered 21st century problems. Padahal dia bukan 21st century problems, dia tuh public health problems of the 21st century. Dan one of the most, salah satu. Oke, jadi bukan masalah abad 21. Tapi masalah kesehatan aja. Terus opsi yang C, surgery. Nggak ada ya di sini surgery ya. Surgery itu di sini in severe cases, jadi ketika parah aja gitu. Nah, jadi surgery-nya nggak dianjurkan. Yang D nih, obesitas itu dianggap sebagai simbol kesejahteraan. Nggak ada yang bilang obesitas itu simbol kesejahteraan ya. Obesitas berlebihan, jadi kayak kita sampai susah napas, kita sampai nggak bisa jalan dan lain-lain, itu bukanlah tanda kesejahteraan. Kalau yang E ini nggak dijelasin juga, nggak ada keterangannya. Obesitas makan sedikit, naiknya cepat. Nggak ada kayaknya ya yang menjelaskan ini ya. Gitu. Jadi kurang tepat opsi yang E. Oke, selamat buat yang udah betul ya. Yang belum betul, that's okay. Nggak apa-apa. Oh iya, benar katanya. Akhirnya benar juga. Nggak kebaca belakangnya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Sampai ini? Oh, kita tinggal 10 menit lagi. Lanjut berarti. Marki Jud. Nah, selanjutnya, which of the following best describes the tone of the passage? Tone ya. Nah, kita lihat dulu ada reverent. Reverent itu peaceful artinya. Terus ada motivated, semangat. Negatif ya. Approving itu setuju, sepakat.
Terus deskriptif ya, deskriptif sih, informatif gitu. Oke, teksnya tentang apa? Tentang alga ya. Alga is a primitive form. Ya udah pada jawab aja nih ya. Sabar, sabar. Alga is a primitive form of life adalah bentuk kehidupan yang primitif, single cell, fotosintesa. Blue green alga itu bisa tumbuh gini, green alga itu gini, brown alga gini, red alga gini. Oke, jawabannya adalah paten kata Wanda. Markingok kata Tiara. Kocak banget. Oke, jawabannya betul semua ya. Keren banget kalian. Amar lagi-lagi. Win streak nih Amar ya. Kita lihat Amar sampai habis ya. Benar ya. Diva, tik-titikan Kak, please. Yang ini benar katanya. Titik Kak, tik-titik. Oke, jawabannya sama. Oh, ada yang beda. Oh, nggak jadi. Titik-titik ya jawabannya. Nah, kenapa SBM nggak gini semua? Ya, ini enak karena dibahas ya. SBM soalnya dibahas juga gampang ya kayaknya. Kata Delia sama kayak Amar. Amar apa jawabannya? Marki cek. Apakah titik-titik marki cek? Jawabannya adalah itu dia. Selamat, betul semua. Jawabannya gak ada yang salah. Keren banget. Di soal ini tidak ada satupun yang salah ya. Jadi kalian tuh sama kayak Amar semua. Jawabannya adalah E. Selamat buat yang udah jawab E. Kalian benar. Itu deskriptif. Nah, kenapa deskriptif? Karena dia informatif kan. Ya, basically soal-soal yang berhubungan dengan sains, berhubungan dengan ilmu pengetahuan, maka jawabannya apa? Biasanya deskriptif dan informatif. Telepati kata Tiara. Wah, kamu serem banget jadi Corbuzier. Selanjutnya, which of the following reflects the interrelation between eruption of Mount Pinatubo and the moon appearing bluish? Itu apa hubungannya antara letusan Gunung Pinatubo dan moon appearing bluish? Nah, berarti ini variabel A, ini variabel B. Oke, manakah yang tepat? Ada yang nemu keterangannya? Ada di mana nih? Eruption Pinatubo sama moon appearing bluish, kalimat yang mana atau paragraf berapa? Kita harus cari dulu nih hubungannya. Kalau udah cari, ketemu kalimatnya baru paragraf terakhir. Oke, paragraf terakhir ya. Oh ya, ini nih. Sip. Ini kayak Alima udah pernah ngerjain soal ini nih. Lancar banget penjelasannya. Oke, betul ada di sini ya. Mount Pinatubo erupted in 1991. The moon again cukup. Oke, kalimatnya gini. Ketika Gunung Pinatubo meletus, bulan menjadi biru. Jadi ketika ini terjadi, maka ini terjadi. Ketika ini terjadi, maka ini terjadi. Jawabannya apa? Apakah sadness sorrow? Sorrow itu suram. Apakah shoplifting sentence? Sentence itu hukuman, hukum. Oke. Terus reading, baca buku-buku Beauty Woman. Sunniness itu cerah ya. Oke. Maka jawabannya apa? Bentar. Kakak harus cek animasinya kayak tadi. Slide-nya salah deh. Oh enggak, slide-nya nggak salah. Oke, apa jawabannya dong? Masih ditunggu nih jawaban yang lain nih. Bismillah. Titik. Titik. Markingok kata Tiara, sabar. Tiara udah markingok aja, sabar. Bismillah katanya. Amin ya Allah. Titik gak sih? Oke, Fadlan, Rafa, Diva, benar kata Alima ya. Alima pakai cheat nih soalnya. Wibu gacanya benar. Markihan. Piknik artinya apa? Piknik artinya apa, Amar? Amar nanya, piknik artinya apa? Piknik. Piknik itu apa piknik? Piknik tamasya ya, tamasya gitu. Saya kakak juga bingung tuh. Jawabannya titik-titik guys. Nah, rekreasi itu kata Tiara. Hoki 1 tahun kata Prabudi. Oke, Dimas, Kaisha, Yogi, Alvira, Fajar. Oke, jawabannya macam-macam. Sekarang pertanyaannya, variabel A terjadi, maka variabel B terjadi gitu kan? Variabel A terjadi, maka variabel terjadi. Kita mulai dari bawah deh. Apakah kalau kita membaca, maka ada buku? Ya juga, karena kita nggak baca nggak mesti di buku ya kan? Tentu dong, kata Kemal. Betul banget, ya tentu.
Jadi baca nggak mesti di buku, dan ketika kita baca nggak mungkin tiba-tiba ada buku juga, kayak itu nggak mungkin. Bukan sebab ya. Oke, ketika cantik maka terjadi wanita, bukan juga. Kakak cantik tapi nggak wanita. Gimana sih? Kakaknya cantik gitu tapi nggak wanita. Oke, dia beauty tapi belum tentu woman. Ini bukan sebab akibat ya, lagi pula ini lebih ke sifat, bukan sebab akibat. Bisa aja waria, ya Allah. Ya, terus pertanyaannya, apakah kalau cerah kita tamasya? Kalau cerah tamasya tuh kayak enggak ya. Kayak kalau cerah tuh kayak enaknya di rumah aja kita, Netflix and chill ya nggak sih, nyantai, scroll TikTok gitu kan, nonton di IG Live, IG Reels apapun. Hujan-hujan tamasya. Ya, terus jadi ini kurang tepat. Nah, sisa A sama B. Kalau A, apakah kalau sedih maka kita suram? Apakah kalau sedih kita jadi suram? Apakah itu pasti ketika sedih maka suram? Iya enggak? Kalau iya itu betul, kalau enggak ya enggak. Apakah semua orang yang sedih itu pasti suram? Jadi kalau sedih itu aduh sedih banget. Apakah sedih pasti negatif? Ada nggak sedih positif? Ada nggak sedih negatif? Nah, itu juga bisa nih kata Syalima. Sadness sorrow tuh kayak lebih sinonim dia, bukan sebab akibat ya. Jadi secara makna dia sinonim, terus bukan sebab akibat, dan kalaupun kita mau artiin orang sedih belum tentu suram, kan ada sedih terharu gitu kan, atau mungkin sedihnya jadi termotivasi bisa juga. Jadi itu bukan sebab akibat. Maka opsi AA itu kurang tepat pada ganti jawaban. Oke, maka jawabannya adalah B, shoplifting gitu. Shoplifting itu apa? Mencuri, mengutil. Sebenarnya nggak curi banget sih, mengutil. Mengutil itu apa sih? Kayak nyolong. Nah, nyolong. Jadi kalau nyolong ya dihukum. Jadi sentence-nya bukan kalimat ya, tapi hukuman. Gitu. Jadi Amar win streak-nya gagal, gugur kata Amar. Ya, kata Amar tadi. Saya salah kata si Amar. Oke, tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi bahkan Amar pun bisa gugur. Jadi seorang pahlawan telah gugur di medan perang, guys. Oke, it's okay ya. Gagal karena tidak tahu artinya. Sedih banget. Ya, Alika juga gugur soal terakhirnya sayang sekali. Oke, itu dia. Jadi kalau sekali lagi, kenapa jawabannya B? Karena ini sebab akibat. Ketika ini terjadi, maka ini terjadi. Dari opsi yang lain nggak pasti gitu ya. Kayak cerah belum tentu piknik, cerah bisa jadi stay di rumah. Beauty ini bukan sebab akibat, ini bukan sebab akibat, ini lebih ke sinonim dan tidak sebab akibat. Gitu. Shoplifting itu artinya menyolong, nyolong barang gitu loh di toko. Kayak kamu ke Indomaret ngambil Silver Queen 2 tapi bayarnya 1, nah itu shoplifting itu loh. Ya, nanti kalau kamu shoplifting pasti dihukum gitu ya. Oke, jadi tidak ada yang benar kali ini. Sudah 2 pertemuan tidak ada yang win streak ya, sedih sekali. But it's okay. Ada soal terakhir tapi waktunya tidak keburu. Jadi kita lanjut ke pertemuan selanjutnya saja. Kalau nggak ketahuan ya nggak kenal fungsi betul juga sih. Cuma kan itu agak susah sih ya. Oke, itu dia untuk hari ini. Ada pertanyaan? Slide-nya oke, nanti kakak kasih ya slide-nya. Latihan soalnya. Jika tidak ada pertanyaan, that's all for today. Diingat-ingat pokoknya bedanya main idea, topik, bedanya main idea, purpose, summary, tone, bias, terus apa lagi? Analogy, target audience, dan lain-lain. Oke? Billingnya habis ya, nggak bisa. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat. Dan terima kasih juga yang udah jawab. Keren banget kolom chat hari ini ya, rame banget. Saya sangat semangat jadinya. Saya kembalikan ke kakak host. Silahkan kakak Alia. Jangan lupa absen. Absen yang isinya bahasa Inggris. Sama-sama. Thank you ya semua ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak atas materinya hari ini Kak Kenny. Untuk teman-teman yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi link absensi dengan mengisi di pelajaran bahasa Inggris ya, bukan Ambis Recharge. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di sesi Ambis Ekstra hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.